Shalom, perkenalkan nama saya Bella Dapamaru dengan NIM 859328927, Prodi PGSD S1. Dengan judul video Perkembangan Pancasila dalam Konteks Sejarah dari Masa ke Masa, yaitu masa awal kemerdekaan, masa Republik Indonesia Serikat, masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Yang pertama, perkembangan Pancasila pada awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia berlangsung pada tahun 1945. Pada periode ini, Pancasila telah dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Berikut tantangan dalam penerapan Pancasila di awal kemerdekaan sebagai berikut. 1. Pemberontakan KPI Madiun. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam. Ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan. Yang keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dan Perjuangan Rakyat Semesta. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, bangsa Indonesia tetap bersemangat dalam menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkup pemerintah dan dalam masyarakat. 2. Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah masa Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1949 hingga 1950. Republik Indonesia Serikat adalah negara federal yang berdiri pada tanggal 27 September 1949 sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar. Sistem pemerintah federal pada masa Republik Indonesia Serikat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda terhadap Pancasila, yaitu 1. Dampak sistem federal terhadap pemahaman Pancasila. Yang kedua, kembali ke negara satuan. Ketiga, perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah pada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin berlangsung dari tahun 1959 hingga 1900. Periode ini ditandai dengan dominasi Presiden Soekarno dalam pemerintah. Ciri-ciri demokrasi terpimpin. Yang pertama, duit tunggal. Yang kedua, politik fungsional. Yang ketiga, pembatasan demokrasi. Yang keempat, ekonomi terpimpin. Dan yang kelima, politik luar negeri independen. Yang keempat, perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah pada masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto muncul sebagai respon terhadap perubahan politik setelah peristiwa gerakan 30 September pada tahun 1965. Yang kelima, penerapan Pancasila dalam konteks sejarah pada masa reformasi. Pada masa reformasi dimulai pada tahun 1998 setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie. Sebagai generasi muda, kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah perkembangan Pancasila dan peristiwa gerakan 30 September atau PKI. Pancasila adalah fondasi negara yang sangat kita jaga dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, gotong royong, musyawarah mufakat masih sangat relevan untuk diterapkan dalam menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi. Kita harus menolak segala bentuk ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan memperkuat satuan dan kesatuan bangsa. Sebagai generasi muda, memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan Pancasila dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dan kita dapat membangun Indonesia yang lebih baik dan makmur serta sejahtera. Terima kasih dan shalom.